Shalom, selamat pagi, Horas Madihita, salam nak. Sebelum kita disapa firman Tuhan, kita awali ibadah ini dengan berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam melanjutkan aktivitas kita sekaligus mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yaitu dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 61. Renungan harian pada hari ini Rabu 31 Maret 2021. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang negarawan dari Inggris yang bernama Palmerston yang mengatakan tidak ada musuh abadi. Demikian juga tidak ada kawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Itu harus kita renungkan. Tidak ada musuh abadi. Demikian juga tidak ada kawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Itulah kata Palmerston. Ungkapan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang menunjuk arti ada suatu kepentingan pribadi yang tersembunyi. Dan kepentingan pribadi yang sangat tersembunyi itu diperjuangkan sangat mati-matian supaya terwujud kepentingan tersebut. Banyak orang berbicara tentang keadilan. Banyak orang berbicara tentang kebenaran. Banyak juga orang berbicara tentang perdamaian. Dan itulah sering disuarakan orang banyak. Meningkatkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Tetapi ternyata akhirnya ada yang tersembunyi di sana. Adalah sebuah kepentingan yang lain di dalam dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, demikian juga kita manusia. Banyak keinginan-keinginan dari diri manusia sehingga menginginkan berbagai cara untuk mencapai keinginannya. Dan apapun dilakukannya untuk sampai kepada keinginan tersebut. Baik itu positif, baik itu negatif. Menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu no problem. Demikian jugalah dalam Injil Markus ini diingatkan kita bahwa imam besar ahli Taurat yang memiliki keinginan yang tersembunyi di dalam dirinya adalah mengharap dan menyalibkan Yesus. Itulah dikatakan dalam Injil ini. Apakah engkau Mesias, anak Allah yang diagungkan dan dipuji?
Tersembunyi itu di dalam hatinya oleh imam besar, oleh ahli-ahli Taurat. Keinginan yang tersembunyi itu adalah rencana yang direncanakan mereka adalah untuk menangkap, untuk menyiksa, untuk menghakimi, bahkan untuk menyalibkan sampai kepada Yesus mati di kayu salib. Apa faktornya kita tidak tahu. Namun dalam firman ini adalah karena ada keinginan yang tersembunyi di dalam mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berbagai macam cara dilakukan untuk menyembah Yesus. Kalau kita mengingat ke belakang pada masa-masa pasion sampai kepada masa Jumat Agung. Berbagai macam cara dilakukan untuk menyembah Yesus. Bagaimana macam cara untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Sampai kepada menyalibkan Yesus. Tetapi yang ternyata kita lihat dalam firman ini, Yesus diam. Yesus diam bukan berarti tidak bicara. Yesus diam bukan berarti tidak berbuat. Yesus diam bukan berarti tidak berusaha. Tetapi Yesus diam adalah untuk mewujudkan supaya kemuliaan Tuhan nyata. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ketaatan Yesuslah yang dinyatakan ketika dikatakan di sana Yesus diam. Bukan berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Melebihi daripada kuasa manusia ada di dalam diri Yesus. Yesus mampu berbuat lebih daripada apa yang diperbuat oleh manusia. Tetapi Yesus diam. Itu menunjukkan ketaatannya, menunjukkan penggenapannya dan kepatuhannya serta ketundukannya kepada Allah. Dan itulah yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Tuhan. Itulah membawa kita kepada harapan yang sesungguhnya di luar harapan pikiran manusia adalah sukacita dan damai sejahtera. Yesus bukan tidak sanggup melakukan apa saja bagi semua penderitaan yang dialaminya, walaupun Yesus pada saat bersamaan dengan mereka dengan berbagai macam cara keinginan untuk menjebak Yesus sampai kepada menyalibkan Yesus. Namun rencana Allah dalam diri Yesus Kristus, Dia diam dengan menunjukkan agar nyata apa yang telah Tuhan janjikan melalui para nabi, bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, akan menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, serta mengalahkan maut dan kematian untuk kemenangan, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Itulah yang akan kita rayakan sebentar lagi, dan itulah yang akan kita menangkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi renungan bagi kita lewat firman Tuhan ini? Firman Tuhan berkata, marilah kita selalu diam merenungkan segala penderitaan Yesus. Dan bagian perenungan itu meresap dalam hati kita betapa besarnya kasih Tuhan adalah untuk menolong, menyelamatkan
dan memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, apa keinginanmu? Keinginan yang ingin Tuhan nyatakan dalam diri kita manusia adalah sehingga orang yang percaya kepadanya menerima kehidupan yang kekal lewat hidup setia dan hidup dengan selalu taat kepada Tuhan. Jalanilah perjalanan hidupmu dengan bersama Tuhan. Awalilah aktivitasmu satu hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan ingat, tetaplah engkau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kehendakmu-lah yang jadi. Maka sukacita kita pun semakin dinyatakan dalam kehidupan masing-masing. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun kita berkarya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, yang mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan. Mengandalkan hidup dan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, karena Engkau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Ya Tuhan, izinkan kami umat-Mu atas syafaan firman-Mu, supaya kami taat, patuh, dan setia. Menunjukkan sikap rendah hati, dan kami pun memiliki kekuatan menghadapi segala tantangan yang kami hadapi, karena kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah semua umat-Mu. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya dan perkuliahannya. Berkati dalam pekerjaannya. Berkati jemaat-Mu di rumah. Berkati jemaat-Mu beraktivitas satu hari ini. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, sehingga sukacita kami pun dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sembuhkan Tuhan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Berikan kami makanan yang secukupnya. Ajar kami bersyukur. Ajar kami berdoa. Izinkan kami bersyukur. Izinkan kami selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin gereja Tuhan. Lindungilah jemaat-Mu satu hari ini, dan Engkau tetap menjaga kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Ingatlah kami Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.